Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Dosen pembimbing Ibu Kadek Dewi Wahyuni Andari MPD. Kami dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nama kelompok 1 mata kuliah biokimia yang pertama ada Nur Anissa Anugrah. Yang kedua ada Nur Ayu Cynthia Wulandari dan ada Windy Widiawati. Sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Yang pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, gigi seri untuk memotong makanan, kedua, gigi taring untuk merobek makanan, dan yang ketiga, gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim pialin. Nah, enzim pialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Setelah makanan masuk ke mulut, makanan kita akan ke kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong ke dalam lambung. Lambung adalah bagian paling elastis dari organ pencernaan manusia dan berbentuk seperti kantong dan terletak di rongga perut kiri atas. Di lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding lambung atau otot yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang diproduksi oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim, pepsin, renin, dan asam klorida. Fungsi pepsin adalah memecah protein menjadi pepton. Fungsi renin adalah untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Makanan dicerna di usus kecil terlebih dahulu. Usus halus adalah usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu melancarkan pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau yang disebut duodenum memiliki panjang kurang lebih 25 cm. Duodenum mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dari getah empedu. Getah pankreas diproduksi oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilo menjadi gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sementara itu, getah empedu diproduksi oleh hati dan disimpan di kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak.
Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir, usus penyerapan atau ileum adalah tempat untuk menyerap sari makanan. Pada seluruh permukaan dinding terdapat ujung pembuluh darah yang menyerap sari makanan. Kemudian sarinya diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Setelah itu, sisa makanan yang dicerna berlanjut ke usus besar. Fungsi usus besar adalah untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Di dalam usus besar terdapat bakteri yang berguna bagi tubuh yang disebut E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang disebut rektum adalah ujung muara usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Saat rektum terisi feses, saraf akan mengirim respon ke otak yang menyebabkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bawah bokong sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Mengapa perut kita bisa sakit? Kira-kira ada yang tahu tidak? Mari kita bahas gangguan atau penyakit pada organ pencernaan. Biasanya disebabkan oleh makan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Ini merupakan ilustrasi atau gambaran seseorang yang terkena penyakit diare atau mencret. Diare atau mencret. Seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang sering dan encer dari biasanya. Walaupun termasuk penyakit yang ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya. Diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan asam dan pedas. Diare juga menjadi salah satu penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Agar sembuh, dapat disembuhkan dengan oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari air mata yang diberi gula dan garam. MA adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit MA sering disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur dan atau sering terlambat makan. Gejalanya perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit MA terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Radang usus buntu. Radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul adalah perut terasa mual, disertai muntah dan mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan seperti batuk dan jalan. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing. Tapi sampai saat ini fungsi dari umbai cacing belum diketahui.
Meskipun umbai cacing dipotong, organ pencernaan lainnya tidak akan terganggu. Cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu makan makanan yang pedas dan asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja agar terhindar dari hinggapan lalat. Biasakan makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari, dan hindari telat makan. Cukup sekian video pembelajaran kita tentang sistem pencernaan manusia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi para penonton semua. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.